Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita masih membahas tema terkait Al-Quran. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, setidaknya di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa agama yang diakui secara resmi dengan kitab suci yang berbeda-beda. Agama-agama tersebut yang pertama adalah Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Kristen, kitab sucinya Alkitab atau Injil. Hindu, kitab sucinya Weda. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Dan Konghucu, kitab sucinya Wujing. Setiap pemeluk agama itu meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan dan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap agama bisa saja mengklaim demikian. Namun kita sebagai umat Islam tentunya meyakini bahwa hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang benar, karena ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalamnya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Sementara kitab-kitab suci yang lain telah mengalami distorsi, telah mengalami perubahan, sementara sebagian yang lain datang dari sisi manusia. Saudara-saudara sekalian, mengenai kemurnian Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyebutkan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak terdapat sedikit pun keraguan padanya. Ini artinya bahwa Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci yang tetap terjaga keasliannya. Sebab Al-Quran kalam yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal muta'abadu bitalawatih. Firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpahala ketika membacanya. Saudara-saudaraku sekalian, keistimewaan yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak dijumpai pada kitab-kitab suci agama lain. Keistimewaannya itu adalah berpahala ketika membacanya, al-muta'abad bitilawati, di mana setiap huruf yang dibaca itu akan diganjar pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun."
yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah yakni Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamum harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Dari hadis tersebut dapat dilihat begitu banyak kemuliaan, begitu banyak keistimewaan yang didapat bila seseorang membaca Al-Quran, karena pada kalimat alif lam mim saja terdiri dari tiga huruf. Saudara-saudaraku sekalian, kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan setiap satu huruf dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan, maka alif lam mim terdapat 30 kebaikan. Seorang muslim membaca surat Al-Fatihah setidaknya 17 kali dalam satu hari satu malam, di mana setiap kalinya itu diganjar pahala yang banyak, karena dalam surat Al-Fatihah terdapat 113 huruf, dan bila mana setiap hurufnya dikali 10, maka seseorang mendapatkan pahala kebaikan sebanyak 1130. Dan apabila yang 1130 dikali 17 kali, maka seseorang mendapatkan pahala kebaikan sebanyak 19.210 kebaikan, belum lagi ditambah dengan surat-surat lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karenanya membaca Al-Quran mendapatkan jutaan bahkan miliaran kebaikan. Begitu banyak pahala kebaikan, begitu banyak pahala kemuliaan yang diperoleh seseorang ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu yang diberikan kepada kita itu disia-siakan. Saudara-saudaraku sekalian, selain pahala yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pembaca Al-Quran, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Barang siapa membaca Al-Quran, maka sesungguhnya pada hari kiamat akan memberikan syafaat, menolong bagi pembacanya. Siapa mereka? Yaitu para ahlinya, para pembaca, orang yang mentadaburi, dan orang yang mempelajari serta mengamalkannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Saudaraku sekalian, Imam Al-Tabari rahimahullah dalam Azamil bertutur, orang yang mendengarkan Al-Quran lalu memperhatikannya dengan seksama isi kandungannya, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang memperhatikan isi kandungan Al-Quran itu dijamin mendapatkan rahmat. Maka ketika seseorang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, jiwa, pikiran, pembawaannya akan tenang,
bukan sebaliknya. Ia tidak akan suntuk, tidak akan galau, tidak akan gundah gulana, karena memang sudah menjadi janji Allah bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat dari segala penyakit hati. Hadirin rahimakumullah, yakni Al-Quran itu merupakan obat dari kegalauan, obat dari tidak tenangnya jiwa. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, para ahli Al-Quran, ahlul Quran, telah melakukan penelitian terkait Al-Quran ini, di mana mereka menyimpulkan bahwa Al-Quran mampu mengobati hati yang sakit, jiwa yang stres, dan lain sebagainya. Dan penelitian Al-Quran bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Di antaranya yang pertama, penelitian para dokter di Universitas Ain Syam Kairo, bahwasanya bayi yang sering diperdengarkan atau dibacakan Al-Quran akan jauh lebih tenang dibandingkan anak-anak yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran. Penelitian berikutnya, bacaan Al-Quran itu menghilangkan resah dan penyakit pikun 59%. Tingkat kesembuhan satu penyakit akan lebih cepat ketika penderita penyakit banyak membaca Al-Quran. Dan penelitian selanjutnya, pohon yang sering diperdengarkan Al-Quran, buahnya akan lebih manis dibandingkan pohon yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, jadi sangat jelas bahwa membaca Al-Quran memiliki kelebihan berupa pahala kebaikan yang didapat dari setiap hurufnya, bisa memberikan pertolongan di saat semua tidak bisa menolong, dan menjadikan rahmat ketika hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan juga kita sebagai umat muslim tentunya lebih mencintai terhadap kitab sucinya, yakni Al-Quran. Barakallahu li wa lakum.